Nanti ketika dunia ini dihancurkan, dibangkitkan, kemudian nanti dibariskan, kan gitu. Betul nggak? Gitu. Ya. Dan kita berpikir, mana tuh penitia maulud tanggal sekian? Gitu kan begitu ya. Langsung dapat syafaat, gitu kan? Syafaat tuh langsung dicabut, masuk surga, gitu. Sebentar. Tidak ada di Quran redaksi yang semacam itu. Nah, syafaat itu artinya pertolongan. Wujud pertolongan Allah adalah ilmu yang didapat oleh kita dari orang-orang yang mengantarkan kita kepada Allah di sini, saat ini, sekarang. Jadi, syafaat itu wujudnya adalah ilmu. Dari siapa ilmu itu? Tentu saja ilmu tentang Allah. Dari siapa? Dari orang-orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah. Dihadirkan orang-orang yang bisa membimbing kita kepada Allah, itu namanya syafaat. Kapan syafaat itu? Di sini, hari ini, sekarang. Makanya syafaat itu diberikan pada hari kebangkitan. Kapan hari kebangkitan? Hari kebangkitan itu setelah hari kiamat. Kapan hari kiamat? Hari bangkitnya kesadaran kita. Hari bangkitnya jiwa kita. Begitu kita bangkit dari ketidaksadaran, kita bangkit. Itu yang disebut dengan hari kebangkitan. Di hari kebangkitan itulah kita akan dapatkan syafaat. Wujudnya apa? Wujudnya adalah ilmu yang bisa mengantarkan kita kepada Allah. Jadi yang ngasih syafaat yang sebenarnya cuma satu, yaitu Allah. Maka di Quran dikatakan, kullillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya syafaat itu semuanya punyaku. Jadi nggak ada sebetulnya manusia yang diberi wewenang untuk memberikan syafaat. Karena Allah sendiri mengatakan di Quran, kullillahi syafa'atu jami'a. Jadi syafaat itu hakikatnya adalah milik Allah jami'a, kabehanana, keseluruhannya, totalitas. Jadi kalau ada orang-orang yang mengajarkan kepada kita, baca ini supaya dapat syafaat, baca itu supaya dapat syafaat, itu jangan diikuti begitu. Pahami dulu, ya. Oke. Oleh karena itu, banyak-banyak baca sholawat. Untuk apa baca sholawat? Baca sholawat itu supaya kita bertemu dengan orang-orang yang bisa memperjumpakan kita dengan Tuhan. Jadi kita itu minta dihubungkan dengan Allah lewat orang-orang yang sudah beserta Allah. Jadi ketika kita mau berhubung dengan Allah, pasti kita butuh orang-orang yang sudah terhubung dengan Allah. Nah, orang yang sudah terhubung dengan Allah, itu yang disebut pemberi syafaat syariatnya. Hakikatnya dari Allah. Paham? Paham? Jadi syafaat itu kapan? Nanti apa sekarang? Sekarang. Nah, kita akan bahas ya. Baik, diulang lagi ayat ini di ayat yang ke-110. Perhatikan lagi. Fattakullaha wa ati'uni. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Diulang 2 kali ya. Oke. Tahu cara bertakwa pada Allah? Sudah saya jelaskan berulang kali ya. Mungkin sampai bosen ya. Jadi takwa itu mengambil janji, diangkat gunungnya, ditunjukkan sesuatu di gunungnya. Ingat yang ditunjukkan Allah kepada kamu. La'allakum tattaqun, maka kamu akan jadi orang yang bertakwa. Makanya cara untuk takwa itu harus ditempuh dengan saum. Apa? Saya tidak cerita puasa ya. Kalau ingin jadi orang yang bertakwa, harus ditempuh dengan saum. Siapa yang bisa saum? Siapa yang bisa saum? Yang beriman saja. Kan ayatnya juga jelas. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk saum.
Jadi yang bisa saum siapa? Hanya orang yang beriman. Yang bisa menahan lapar siapa? Semuanya bisa. Mau iman, mau tidak iman, ngaku iman, mau siapapun nahan lapar. Bisa kan tiap hari juga lapar. Tapi yang bisa saum hanya orang yang beriman. Makanya Allah itu kata-katanya itu sangat efektif. Gak mungkin kan Allah nyuruh sesuatu pada yang bukan ahlinya. Paham? Allah itu kalau menyuruh sesuatu ya sama yang bisa. Yang gak bisa ya gak usah disuruh. Di luar orang yang beriman gak bisa saum. Puasa? Bisa semuanya. Anak kecil juga bisa kalau puasa. Saya nggak cerita puasa kok, cerita saum. Emangnya saum dengan puasa bedanya apa? Kalau saum itu ada definisinya. Kata Nabi, liso imi farhatani farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liko irbihi. Puasa saum itu kata Nabi apa? Satu terbuka. Satu berbuka, yang kedua jumpa dengan Tuhan. Catat itu hadis qudsi itu. Apa saum? Satu berbuka, dua jumpa dengan Tuhan. Itu saum. Itu hadis qudsi loh. Lisoimi farhatani farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada dua kegembiraan bagi orang yang saum. Satu ketika berbuka, yang kedua jumpa dengan Tuhan. Berbuka yang dimaksud oleh Rasulullah tentu saja bukan makan candil, makan kolak. Bukan. Berbuka yang menyebabkan jumpa dengan Tuhan. Berbuka apa kira-kira? Tuh. Beda? Maaf beda dikit ya. Kalian kalau udah nahan lapar, pindahin makan, udah merasa paling soleh aja. Langsung bikin spanduk, hormati yang sedang berpuasa. Memang yang sedang berpuasa harus dihormati. Yang saum gak perlu dihormati. Yang saum gak kelihatan. Betul gak? Iya. Saum kalau ditunjuk-tunjuk ke orang kan jadi aurat saumnya. Makanya yang saum nggak pernah kelihatan. Kelihatan akhlaknya aja berubah. Kelihatan ulas asihnya luar biasa. Saumnya sih nggak kelihatan. Yang kelihatan itu adalah Idul Fitrinya saja. Kembali dia menjadi jati diri yang sesungguhnya. Gitu. Jadi selama hidup ini kalian saum apa puasa? Sombongnya udah kayak apa? One day one juz. Tambah lagi. Kalau sudah tamat baca Quran 10 hari pertama, langsung pengumuman di WA. Ketika ditanya ayat mana yang kamu mengerti, gak ada satu ayat pun yang ngerti. Yang penting tamat. Makanya begitu selesai saum, lalu merayakan Idul Fitri. Sudah tahu cara merayakan Idul Fitri? Harus pakai Quran dong. Di Quran dikatakan, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana id. Ya Allah Tuhanku, turunkanlah hidangan dari langit rohanimu. Yang turunnya hidangan itu merupakan sebuah hari raya bagiku. Gitu. Jadi hari raya itu dirayakan dengan turunnya hidangan dari langit. Kalian kalau hari raya hidangannya dari mana? Dari pasar baru,
Tanah Abang.